What's good YouTube anjir. Oke, hari ini gua kinda gotot seperti yang dilihat di video. Bench press mid mesin lagi dipakai sebagai squat mesin. Ya tadi rame banget, gue padahal datangnya jam sore lah, jam 3, setengah 3, harusnya setengah 3 lebih. Dan chest day kinda gotot. Gua nggak bisa marah apa-apa soalnya gue pulang lebih cepat dan gue ada trik kardio baru. Jadi gue nggak mau cepet-cepet capek anjing dan kaki gue pegel. Jadi gue bukan elliptical, treadmill tapi ininya 5 atau 6. Apa sih bahasanya? Ketinggian guys, bahasa Inggris apa ya? Lupa, ya ketinggian 5 atau 6, speednya 4,9 kalau nggak 5, pokoknya sekitar itu dah. Kalau nggak 4,7, 4,5, 4,6, sekitar itu, nggak lebih. Kalau lebih kaki gue capek. Dan hari ini tadi chest gua, kita ngomongin tentang ini dulu ya, eh, berapa kalori. Jadi seperti buta konyol. Jadi apa sih? Jadi seperti yang di sini, gua 47 menit, terus ada 16.000 step, terus ada kalori dibakar. Ini yang penting nih. Kalori dibakar 1523. Nggak kelihatan ya, tapi 1523. Itu yang penting. Google banget. Kalori masuk gua, bentar gua buka. Kalori masuk gua ada di loading. Harusnya 1000 lebih. Bentar. Oke, kalori tadi gua makan dikit sih. Gua cuma makan 2 dan duanya itu dikit. Nih, energi 1075, 1076. Gua makan 2 kali doang sih. 1076, jadi hari ini W's. Hari ini W's banget. Kita makan jauh lebih sedikit daripada keluarnya, maksudnya keluar keringet, keluar kalori, I guess kalori keluar. Dan it's a huge day for my kinda daily basis, soalnya ini pertama kali dalam seumur hidup gue melakukan investasi. Apa? Oke, kita buka aplikasinya. Jadi pakai aplikasi Indodax. Jadi duit gua sekarang ada di 30.000, soalnya kita cuma iseng, kinda iseng, kita ada ya ampun, kita ada 30.000 di portofolio dan minus 51 perak dan minus 52%, minus 0,52%. Gue nyoba kripto, Bitcoin lebih tepatnya, karena gue nggak tahu sih guys. I mean, gini, gue kalau megang duit gue kind of boros orangnya, jadi gue nggak mau megang duit. Dan kripto nih uang dingin, dia harus pakai uang dingin, jadi gue masih tinggal sama orang tua gue, jadi gue ngebakar uang dingin yang dikasih orang tua gue atau yang gue saving dari lebaran. Apa poin dari kripto ini? Kenapa nggak saham biasa? Menurut gue kita gini, saham biasa bagus, IHSG, SNF 500, terus ada IDK 300 aja tadi namanya. Itu bagus. Kata Timothy juga bagus, soalnya dia kayak perkumpulan, kayak reksadana tapi dia perkumpulan emiten gitu, jadi kinda bagus gitu. Dan kalau misalnya ada perusahaan yang turun, pasti ada yang naik gitu, maksudnya kayak kalau turun juga nggak terlalu banyak, tapi kalau naik juga nggak terlalu banyak. Jadi buat masa depan gue
itu kayaknya bagus banget. Dan untuk sekarang gue main kripto karena fluktuatif. Gue masih nggak terlalu butuh duit, dan tanda kutip ya, gue nggak butuh duit, gue tetap butuh duit, tapi gue lagi nggak terlalu butuh duit, tanda kutip. Dan kalau minus, oke, gue soalnya gini, gue belajar fundamentalnya, insya Allah gue ngerti. Gue nggak mau sombong, nggak mau apa, nggak mau Kruger effect, tapi eh, fundamentalnya gue ngerti. Kalau misalnya minus, gue malah beli lagi, mau beli tapi gue nggak ada duit. Jadi gue kalau minus malah malah mau beli gue. Dan kalau dilihat dari sisi keuangan, apakah bagus? Bagus, tapi lebih bagus kita beli saham. Tapi lebih bagus lagi kata Bang Timo, pakai gold, tapi jangan pakai yang, aduh tadi ada lagi nama sebutannya. Pakai gold ya. Ya, gold itu kayak uangnya surga, uangnya dunia, guys. Makanya investasi di emas nggak rugi banget sih. Maksudnya itu jangka panjang, jadi kita mau cegah inflasi dengan menyimpan aset, uang kita menjadi aset gitu. Mungkin gue 5 bulan yang lalu nggak bisa bedain kripto sama Bitcoin ya. Tapi sekarang jujur ya, seminggu ini gue produktif banget sih. Gue belajar, bukan seminggu sih, gue 3 hari lah. 3 hari 2 hari gue lagi produktif banget tentang kripto. Gue belajar banyak, terus gue nonton video berapa puluh jam lah guys, berapa belas jam lah, nggak puluh. Hmm, jadi gue kinda ngerti apa-apa aja, eh, market cap, terus ada winter crypto aja sampai, terus ada bulls, terus ada reksadana, obligasi, obligasi itu surat utang, reksadana itu investasi, investasi yang kita uangnya kasih ke manajer investor. Terus hmm, apa lagi, listing, oh ya, perusahaan yang ngebuka saham namanya emiten. Kalau dia mau melakukan uh, proses investasi, maksudnya membuka investasi, dia harus melakukan IPO. IPO di proses paling terakhir namanya listing. Listing itu pencatatan data investor. Jadi ini pencatatan secara digital ya. Jadi kalau misalnya hmm, listing tuh kita misalnya bayar sejuta ke perusahaan apa gitu, misalnya Indofood. Terus itu listing, jadi datanya masuk dan tertulis gitu dan terintegrasi, itu namanya listing. Listing itu proses terakhir dari IPO. Itu gue ngerti sampai situ doang, dan gue I love to belajar lebih banyak. Dan gue belajar juga sejarah kripto, jadi tahun 2003 atau 2000 berapa gitu, eh nilai kripto lama-lama naik sampai naik banget. Satoshi pembuatnya, dan setiap 4 tahun sekali ada halving. Bentar dulu, di pause dulu. Jadi dua kripto Bitcoin itu ada 21 juta koin. Kenapa Bitcoin itu bervalue? Sama halnya kayak emas. Emas itu kenapa berharga padahal dia cuma kayak barang gitu doang gitu. Maksudnya keren gitu. Tapi kenapa itu berharga? Karena adanya kesepakatan bersama atau kesepakatan publik, kalau nggak salah namanya. Nanti gue belajar lagi. Jadi suatu hal yang berharga itu bisa diraih dari kesepakatan bersama, atau ke- suatu pemilihan yang besar gitu. Jadi Bitcoin tuh kalau nggak ada suara investor yang besar dan stakeholder yang rapi, atau yang besar namanya seperti Jeff Bezos dan lain-lain,
eh jadi berharga gitu nilai Bitcoin. Jadi halving, oh ya kita untung halving terjadi 4 tahun sekali. Halving terakhir, halving. Kenapa namanya halving? Karena setiap miner Bitcoin itu kan koin yang di maksudnya di mine gitu. Setiap miner dapat koin saat ingin dijual lagi, miner bukan dijual lagi, maksudnya dikasih ke peredaran gitu loh. Miner dapat setengah harga. Bener gak sih namanya? Iya, 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 bener, bener. Miner dapat setengah setengah harga, tapi gue nggak ngerti. Tapi gini gini, setiap 4 tahun sekali itu ada halving. Tapi setiap halving semakin maksudnya keuntungannya semakin bukan setengah. Oh iya sorry, bukan setengah, bukan setengah bukan setengah Bitcoin ya, tapi misalnya tahun ini 10% ya, eh, misalnya 10% lah ya, dapat 10% dari koin yang didapat 4 tahun kemudian, dia dapat 5% per dapat, 4 tahun kemudian lagi dia dapat 2,5, 4 kemudian makanya gitu dah. Halving tuh pendapatannya berkurang setengahnya. Nah, intinya gitu. Dan ya, I guess gue harus belajar lebih banyak lagi soalnya gue nggak pernah baca buku tentang kripto. Jadi ya gue I seek tuh belajar. Jadi I'm sick bukan gue sakit ya, gue mencari SEK, gue nyari apa-apa yang terjadi di dunia keuangan ini. Jujur gue mau jadi kaya aja. Gue bakal bedain ini episode soalnya gue ngomongin kripto dan kurang ngomongin gym. Tapi ini gue mau jadi episode yang ngomongin tentang keuangan gue ke depan. Semoga aja gue kayak 10 enggak, jangan, 5 4 5 4 6 tahun besok gue bakal balik lagi ke video ini kayak untung gue investasi kripto. Gue mau lihat kayak gitu. Dan ya, kita ngomongin apa lagi. Oh ya, gue berkat diet ini, uh, gue bisa saving money. Kayak setiap gue beli makan, gue bilang jangan beli makan soalnya kasih duitnya ke gue aja. Maksudnya kayak misalnya beli padangnya misalnya harganya 17.000, mending gue ambil duitnya terus gue investasi ke kripto gitu. Dan ya, itu adalah pembukaan dari gue berinvestasi di kripto. Jadi gue sekalian apa namanya upload bentar ya. Jadi ya, udah gitu aja. Jadi gitu aja video kali ini. Gue mau jadi judulnya Chess Day and Crypto, pembelajaran kripto apa sih? Cryptocurrency. Anjing. Ya gitu gitu. Chess Pump and Cryptocurrency. Topik anjing keren. Nah, mungkin gitu aja videonya kali ini. Sedikit kepanjangan, but I love to yapping. Jadi ya, kalau gue mau diet, gue bakal beli kuaci harusnya gitu. Dan ya, makasih udah nonton. Besok harusnya, ntar gue pikir dulu besok apa sih. Habisnya arm. Ya, mungkin gitu ya video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Thank you.